Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Pagi harinya keluarga Ilham kini sedang melakukan sarapan bersama. Kali ini Maya meminta untuk membeli beberapa lauk untuk sarapan daripada dia dan Ana memasak. Ham, gimana? Kamu sudah punya cara belum untuk mengambil alih mobil itu? Tanya Maya tiba-tiba saja. Ilham yang sedang menikmati makanannya pun langsung menoleh dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah mencari surat-suratnya tapi tidak ketemu, Bu. Dan aku juga memikirkan bagaimana caranya, tetapi otakku buntu. Jawab Ilham kepada ibunya. Bodoh banget sih kamu, Ham. Tahu gitu sewaktu pertama kali membeli mobil minta atas nama kamu saja. Ucap Maya yang membuat Ilham sedikit merasakan sakit hati. Aku sudah meminta waktu itu. Tetapi dia menjawab katanya jika beli pakai uangnya itu harus atas nama dia. Pun sebaliknya jika dibeli pakai uangku maka atas nama diriku. Dan jika memakai uang keduanya, maka itu atas nama kita berdua. Aku yang sudah terlanjur janji dengan Rani karena dia sudah bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, mau tidak mau aku iakan saja. Ucap Ilham menjelaskan yang sebenarnya. Maya yang mendengar penuturan sang anak pun hanya bisa memijat keningnya yang berdenyut. Bisa-bisanya anak keduanya ini dibodohi oleh Nia dan dia iya-iya saja. Kamu laki-laki, Ham, kepala rumah tanggamu, tapi kamu kalah dan terlalu bodoh dari Nia. Itu ajaran siapa, hah? Ucap Maya yang lagi-lagi membuat sakit hati Ilham. Ilham yang sudah tidak kuat mendengar ucapan sang ibu pun langsung segera menghabiskan makanannya dan minum. Aku sudah selesai. Aku akan berangkat kerja dahulu. Pamit Ilham singkat. Maya, Rani, Agum dan Ana hanya menatap kepergian Ilham meninggalkan meja makan. Bu, bagaimanapun juga Rani tidak ingin mobil itu diambil oleh Mbak Nia. Gimana kata temanku nanti jika mobil yang selama ini kupamerkan ternyata bukan punyaku sendiri? Lenyek Rani yang membuat Maya semakin pusing. Kamu tenang saja. Ibu pastikan jika mobil itu akan terus menjadi milikmu. Jawab Maya dengan singkat padahal dia juga bingung mau menggertak bagaimana lagi. Bu, bagaimana kalau Ilham suruh mengancam Nia saja? Bilang saja kalau Ilham tidak ingin bercerai dari Nia. Dan jika Nia ingin Keke bercerai, maka Nia harus merelakan hak asuh Risa dan mobil itu harus jatuh ke tangan Ilham. Ucap Agum yang sedari tadi diam saja. Maya menimang-nimang ucapan Agum. Dia sebenarnya setuju apa yang diucapkan Agum. Tapi ada satu hal lain yang membuat dia takut dengan keputusannya. Kalau Nia mau? Tanya Maya dengan ragu. Ya, itu akan menjadi senjata kita. Risa akan kita manfaatkan untuk meminta uang-uang dan uang ke Nia. Jawab Agum dengan santai. Tapi siapa yang akan merawat Risa nanti? Tanya Maya lagi. Ya, ibulah. Jawab Agum dengan santai. Enggak. Ibu enggak sudi-sudi merawat Risa. Kalau kamu mau kamu atau suruh saja istrimu itu untuk merawat Risa. Ucap Maya yang membuat Ana melototkan matanya. Apa? Aku harus merawat Risa? Tidak. Aku tidak mau, Mas. Ucap Ana yang tidak terima akan pendapat sang ibu mertua. Ya, mau gimana lagi? Satu-satunya cara cuma begitu agar kita bisa menggertak Nia. Jika tidak ada yang mau, ya sudah. Sudah dipastikan Ilham kalah telak nantinya. Ucap Agum dengan santai dan meminum airnya. Maya memikirkan pendapat Agum tadi. Lalu dia menoleh ke arah Rani menatap Rani yang sedang kebingungan. Mobil itu akan menjadi milikmu, jadi Risa akan menjadi tanggung jawabmu. Ucap Maya dengan tiba-tiba dan membuat Rani melototkan matanya. Apa? Ucap Rani tidak percaya akan ucapan sang ibu. Agum, segera carikan pengacara untuk adikmu. Ucap Maya yang langsung diangguki oleh Agum. Jangan pikir kamu akan menang, Nia. Batin Maya dengan senyuman yang penuh arti. Sayang, bagaimana perasaanmu saat ini? Tanya Bu Dinar kepada sang putri. Nia pun yang sedang menikmati makanannya pun menoleh ke arah sang bunda. Sudah sedikit lega, Bunda. Tapi belum terlalu lega. Jawab Nia yang membuat Bu Dinar mengangguk mengerti. Kamu harus sabar ya. Menghadapi orang seperti itu memang membutuhkan tenaga dan pikiran yang ekstra. Ucap Pak Rama menimpali percakapan mereka. Nia menganggukkan kepalanya. Intinya kita jangan gegabah saja, Kak. Lebih baik kita dianggap remeh dahulu daripada pada kita menggertaknya langsung dan malah membuat kita salah langkah. Ucap Nio kepada sang kakak. Jujur aku masih tidak terima.
Di depan mata kepalaku sendiri, kakakku ditampar dan dibentak. Selama kakak belum menikah saja ayah dan aku tidak ada yang melakukan itu. Tapi mereka siapa malah seenaknya melakukan itu. Lanjut Nio yang sebenarnya masih tidak terima atas perbuatan keluarga Ilham kepada sang kakak. Nia meraih tangan Nio dan mengusapnya perlahan agar Nio bisa bersabar. Kamu kenapa diam saja nak? Bunda, ayah masih ada untuk kamu. Bahkan adik kamu juga ada. Kenapa kamu lebih memilih memendamnya sendirian? Tanya Bu Dinar kepada sang putri. Nia menunduk dan meremas sendok yang dia pegang. Dulu aku pikir Mas Ilham akan berubah Bun. Ternyata dugaanku salah. Bahkan aku mengetahui bahwa dia selingkuh pun baru-baru ini. Awalnya aku dapat kabar dari Arin. Aku diamkan, ternyata dia berani membawa selingkuhannya pulang. Dan hebatnya lagi keluarga Mas Ilham malah mendukung itu. Jawab Nia yang masih berusaha menahan air matanya agar tidak terjatuh. Nio, Pak Rama dan Bu Dinar yang mendengar cerita dari Nia pun merasakan kecewa yang mendalam. Mereka tidak habis pikir 5 tahun melepas putri kesayangan mereka untuk orang lain. Ternyata putri mereka diperlakukan begitu buruk dan begitu rendah di mata keluarga Ilham. 2 hari lagi, Nio akan ke rumah Ilham. Nio akan mengirimkan surat panggilan dari pengadilan. Ucap Nio yang membuat Nia menoleh ke arahnya. Nia menggelengkan kepalanya tidak setuju dengan ucapan Nio. Jangan, biarkan diantar oleh kurir. Kakak takut jika mereka menyakiti kamu. Ucap Nia dengan nada khawatir. Kini giliran Nio yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak sebodoh itu kak. Benar aku yang akan ke sana tanpa kakak. Tapi aku juga akan mengajak beberapa orang untuk menemaniku. Jadi kakak tidak perlu khawatir. Lagian siapa tahu jika aku ke sana dan mereka keceplosan berbicara sesuatu itu akan menjadi senjata kita kan? Jawab Nio yang masih membuat Nia ragu. Apa memang tidak bisa jika bukan kamu? Tanya Nia masih kekeh dengan kekhawatirannya. Kakak tenang saja. Tanpa kakak bertindak, kita yang akan menang. Jawab Nio meyakinkan sang kakak. Nia mau tidak mau menganggukkan kepalanya. Sebenarnya dia ragu mengizinkan Nio datang, tetapi Nio tetap memaksakan dirinya sendiri. Kamu hati-hati ya dengan mereka. Mereka itu licik. Ucap Nia memberi pengertian Nio. Nio tersenyum penuh arti ke arah sang kakak. Manusia licik, pantas jika dibalas dengan kelicikan. Ucap Nio yang membuat Nia kebingungan. Nah, setelah semua masalahmu selesai, apa kamu siap untuk mengambil alih perusahaan ayah? Tanya Rama tiba-tiba kepada sang putri. Kini mereka bertiga sedang duduk di sebuah gazebo di taman belakang rumah Rama. Nia sembari menatap anaknya yang sedang asik bermain pun menjawab. Jika aku tidak segera mengambil alih perusahaan ayah, bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhan Risa ya? Ucap Nia yang secara tidak langsung menerima permintaan sang ayah. Rama dan Dina tersenyum mendengar ucapan sang anak yang sudah siap untuk menggantikan posisi sang ayah. Tapi aku tidak ingin langsung dilepas begitu saja. Aku minta waktu ayah selama 1-2 tahun untuk memantauku dalam pekerjaan. Takutnya jika aku langsung dilepas perusahaan malah amburadul. Ucap Nia lagi yang dengan senang hati diangguki oleh Rama. Alhamdulillah nak jika kamu sudah ingin menggantikan ayahmu. Selama ini Bunda berharap bahwa masa tua Bunda dan ayah bisa santai dan tenang melihat anak-anak Bunda sukses semuanya. Ucap Dinar menimpali percakapan mereka. Maaf Nia ya ayah Bunda. Maaf selama ini Nia membuat Bunda dan ayah kecewa. Ucap Nia dengan tulus dan mata yang berkaca-kaca. Kenapa bicara seperti itu nak? Tanya Bunda kepada Nia. Nia. Sudah gagal mempertahankan rumah tangga Nia Bunda. Jawab Nia yang kini air matanya sudah jatuh membasahi wajahnya. Tidak. Nia tidak salah sayang. Mungkin memang Tuhan menginginkan ayah untuk merawat Nia lagi. Jawab Pak Rama yang tidak ingin Nia menyalahkan dirinya sendiri. Nia mendekati kedua orang tuanya. Dengan tiba-tiba dia memeluk sang bunda disertai tangisannya. Apa aku punya salah yang tidak aku sadari ya bun? Hingga balasannya saat ini seperti ini. Ucap Nia di sela-sela tangisannya. Tapi tidak apa-apa. Jangan sampai jika anakku yang merasakannya. Lanjutnya lagi. Mama. Panggil Risa yang baru saja melangkah mendekati sang mama ketika melihat Nia menangis di pelukan sang oma. Nia menoleh dengan mata sembabnya, dengan segera menghapus air mata yang masih tersisa. Mama kenapa menangis?
Tanya Risa dengan tatapan sendu. Nia menggelengkan kepalanya sembari menarik tangan Risa dengan lembut untuk dipeluknya. Mama tidak menangis, nak. Mata mama hanya kelilipan, ya kan, Oma? Jawab Nia sembari pura-pura bertanya dengan Bu Dinar. Mau tidak mau Bu Dinar pun menganggukkan kepalanya mengiyakan ucapan Nia. Mama bohong. Apa mama menangis karena papa? Ucap Risa dan bertanya yang membuat Nia, Pak Rama dan Bu Dinar terkejut. Nia mengerutkan keningnya dengan heran karena pertanyaan dari Risa. Sayang, Mama, aku juga pernah menangis karena papa. Aku juga pernah menangis ketika papa lebih memilih Dini. Aku tahu mama menangis karena papa lebih memilih tante itu daripada mama. Ucap Risa dengan polosnya. Nia lagi-lagi tertegun mendengar ucapan dari Risa. Risa di sini dengan opa dan oma ya. Mama ingin ke kamar mandi sebentar. Pamit Nia kepada Risa. Tanpa menunggu jawaban dari sang anak, Nia dengan segera bangkit dan langsung berlari kecil meninggalkan mereka bertiga. Pak Rama dan Bu Dinar yang mendengar ucapan Nia pun menatapnya iba. Bun, samperin Nia sana. Biar ayah di sini dengan Risa. Ucap Pak Rama membuat Bu Dinar dengan segera beranjak pergi. Nia, ucap Bu Dinar pelan ketika melihat pintu kamar Nia tertutup. Nia dengan segera membukanya dan mengajak Bu Dinar masuk ke kamarnya. Lagi-lagi air mata Nia runtuh di pelukan sang bunda. Anakku ternyata begitu banyak yang dia rasakan sakitnya dari sang papanya, Bun. Aku harus bagaimana? Aku takut jika dia trauma. Ucap Nia di sela-sela tangisannya. Bu Dinar diam. Dia juga tidak tahu apa yang akan dibicarakannya. Nia melerai pelukan mereka berdua. Dia menatap ke arah sang bunda dengan lekat. Pan, menurut bunda, jika aku mengajak Risa ke psikolog bagaimana? Ucap Nia yang sebenarnya membuat hati Bu Dinar sakit mendengarnya. Bu Dinar memejamkan matanya sebentar. Nak, jika memang itu terbaik bagimu dan untuk Risa, sebelum terlanjur itu memang harus dilakukan, maka lakukanlah. Jawab Bu Dinar yang sebenarnya sakit mengatakan itu. Nia menundukkan kepalanya enggan melihat sang bunda. Seharusnya aku yang mengalami itu karena sifat ilham. Tapi ternyata aku lupa jika ada anak kecil yang selalu disakiti lebih dari aku oleh ilham. Gumam Nia yang masih dapat didengar oleh Bu Dinar. Bu Dinar hanya bisa terdiam dan mengusap lembut punggung Nia. Sebentar lagi, kamu akan bebas darinya. Bunda harap jika suatu saat nanti kamu memilih untuk kembali berumah tangga, jangan hanya memilih lelaki yang mencintai kamu saja. Tapi pilihlah lelaki yang mampu mencintai anakmu melebihi diri kamu ya sayang. Ucap Bu Dinar dengan lembut. Bahkan aku sudah tidak memikirkan untuk menjalin rumah tangga lagi, Bu. Jawab Nia lagi. Kenapa tuh muka? Murung banget. Ucap Adi yang melihat Ilham baru saja sampai di kantor. Aku ada masalah, Di. Jawab Ilham dengan lemah. Adi yang mendengarnya pun dengan segera melangkah mendekati sang rekan kerjanya itu. Kenapa lagi? Soal bini? Atau kau ketahuan selingkuh? Tanya Adi berturut-turut yang membuat Ilham menatap Adi aneh. Kau cenayang? Bukannya menjawab Ilham malah bertanya dengan pertanyaan yang aneh. Hahaha, kita sudah lama kenal, Ham. Dan akhir-akhir ini kau selalu curhat tentang istri dan selingkuhanmu itu. Bahkan jika istri sahmu menggugat kau cerai pun, aku sudah tidak terkejut lagi. Karena apa yang dilakukan istrimu itu sudah benar dan sangat tepat. Jawab Adi dengan santai tetapi dapat menampar hati Ilham. Apa? Katamu jika kau ketahuan selingkuh, kau tak akan membiarkan istrimu menggugatmu, tetapi kau yang akan menalak istrimu di depan selingkuhanmu. Terus kenapa kau murung? Lanjut Adi yang masih tidak mengerti akan jalannya pikiran seorang Ilham. Ilham menarik nafas dan menghembuskannya dengan kasar. Setelah itu dia mengusap kasar wajahnya sendiri. Bukan masalah aku ketahuan selingkuh. Bukan juga masalah aku yang digugat. Jawab Ilham lirih. Lalu, tanya Adi yang penasaran. Aku lupa jika mobil yang dipakai adikku itu Nia yang beli dan belum sempat aku balik nama atas namaku. Dan sekarang keluargaku menuntutku untuk segera membalik nama mobil tersebut. Ucap Ilham yang membuat Adi terkejut. Adi menggelengkan kepalanya pelan. Benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran keluarga Ilham. Lalu kau takut jika mobil itu akan diambil lagi oleh Nia? Tanya Adi memastikan. Dan lebih membuat Adi terkejut lagi yaitu dengan santainya Ilham menganggukkan kepalanya bertanda iya. Gila,
yaitu Hania. Kenapa kau harus takut? Itu punya Nia dan kau yang salah. Terima resikolah. Ucap Adi yang sudah kehilangan kata-kata menghadapi sikap Ilham. Masalahnya jika aku tidak mendapatkan mobil itu, Rani akan meminta mobil kepadaku. Dan jika Raniku belikan mobil, otomatis Randa juga akan meminta. Belum lagi Randa memintaku untuk segera menikahinya. Mana ada aku uang sebanyak itu? Jawab Ilham dengan jujur mengeluarkan unek-uneknya. Ya kau minta sama ibumu lah. Kan beberapa uangmu dibawa oleh ibumu. Kau minta saja ibumu untuk membelikan Rani mobil. Ucap Adi memanas-manasi Ilham. Ibuku banyak alasan ketika ku tanya tentang uang. Jawab Ilham singkat. Adi tersenyum mendengar jawaban Ilham. Sekarang kau sudah tahu kan? Istri atau ibumu yang salah, kau pasti bisa menilainya. Ucapan Adi membuat Ilham kebingungan. Ilham menatap Adi dengan tatapan bertanya. Maksudmu apa? Ibuku salah gitu? Dia orang yang sudah melahirkan aku. Dia juga yang sudah membesarkan aku. Apa yang dilakukan itu selalu benar di mataku. Jadi aku tidak akan menyalahkan ibuku. Jawab Ilham tidak terima kala Adi menyalahkan ibunya secara tidak langsung. Ham, kau terlalu mendewakan ibumu. Kau boleh berbakti. Tapi lihat kondisi. Kau masih bujang atau sudah memiliki anak istri. Ucap Adi yang juga ikut jengkel. Terserah sih, itu hidupmu. Toh bicara sama kamu akan tetap susah. Lanjut Adi yang langsung melenggang pergi meninggalkan Ilham daripada dia harus bertengkar dengan Ilham.